Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi batang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur akar. Kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan struktur dan fungsi batang. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang kita mau lihat adalah apa ciri-ciri yang dimiliki oleh batang yang membedakan dengan organ tumbuhan yang lain, misalnya pada akar. Ciri pertama yang kita mau lihat di sini bahwa ada yang tumbuh membesar dan ada yang tidak pada akar. Jadi ada dua jenis, ada yang bisa mengalami tumbuh membesar dan ada yang tidak. Ini disebabkan oleh jaringan meristem yang dimiliki. Kita akan lihat nanti ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Nah, yang tumbuh, jadi ada bagian batang yang tumbuh membesar, ada yang tidak. Nah, pada umumnya bagian batang yang tumbuh membesar ini kita temukan pada kelompok tumbuhan dikotil, sementara yang tidak tumbuh membesar kita temukan pada tumbuhan monokotil. Ciri yang berikut, berbentuk panjang bulat seperti silinder. Pada umumnya yang namanya batang itu bulat kemudian berbentuk silinder. Bulatnya tidak terlalu itu, tapi dia akan berbentuk seolah-olah bulat dan bentuknya seperti silinder, itu batang. Nah, yang ketiga adalah memiliki ruas-ruas atau biasa disebut internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Ini pada tumbuhan tertentu. Kita akan lihat nanti tumbuhan apa yang memiliki ruas dan apa yang tidak. Tidak semua tumbuhan memiliki ruas atau internodus dan nodus, hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu. Nah, ini ciri-ciri batang. Nah, kita lihat struktur morfologinya. Nah, yang saya tampakkan di sini adalah jenis batang yang memiliki ruas dan internodus. Misalnya pada bambu dan kelompok tumbuhan pada umumnya yang memiliki ruas itu adalah kelompok tumbuhan monokotil. Ya. Internodus kemudian nodusnya, ya. Internodus ada nodusnya, ruasnya ini kemudian ada pembatasnya. Rata-rata pada tumbuhan monokotil. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah bambu. Jelas sekali ruasnya pada bambu. Tebu juga memiliki ruas. Tumbuhan-tumbuhan yang lain, misalnya pada kelapa juga ada ruasnya jelas sebagai tempat bekas tumbuhnya pelepah. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini pada umumnya tumbuhan dikotil seperti ini, ruasnya tidak jelas, tapi yang tampak pada batangnya pasti memiliki banyak sekali cabang ini. Kelihatan dari tumbuhan ini sangat berbeda struktur morfologinya antara ini adalah tumbuhan monokotil, yang saya ambil ini adalah mangga, kemudian ini adalah pohon. Sangat jelas. Ini cabangnya banyak, ini sampai ke atas itu hampir dikatakan tidak ada cabang yang besar. Ukuran cabangnya tidak, kemudian ditandai dengan adanya ruas dan internodus. Nah, ini struktur morfologinya kalau batang. Nah, baik, kita lanjut. Kalau struktur anatominya seperti ini pada umumnya. Kita akan lihat dulu yang tumbuhan dikotil. Dari luar ini lapisan paling luar kalau kita potong secara melintang, batang pada tumbuhan dikotil dipotong secara melintang maka akan nampak seperti ini. Bagian yang terluar adalah lapisan epidermis atau jaringan epidermis. Kemudian yang kedua, semua yang berwarna sama ini di luar dari kambium ini, di luar dari batas ini, itu adalah korteks. Korteksnya. Yang berada di luar ini adalah floem, kemudian yang ini floem, maaf tadi saya keliru. Ini floem, ini floem, ini floem, ini floem, ini floem. Dari SD Anda mengatakan itu adalah jaringan pembuluh tapis. Pembuluh tapis berada di luar. Batasnya adalah yang ini. Nah, bagian yang ini adalah tidak lain adalah kambium. Jadi dia teratur pada kambium. Jaringan angkutnya pada dikotil itu teratur pada kambium secara konsentris. Bagian dalam kambium itu yang ini itu adalah xilem. Sekali lagi mohon maaf tadi terbalik.
Nah, yang di luar itu floemnya. Kemudian yang ini, yang bagian dalamnya ini adalah xilem. Nah, berturut-turut dari luar ke dalam. Bagian luar itu adalah epidermis. Semua yang ini warna ini sama dibatasi oleh kambium ini, itu adalah korteks. Nah, bagian dalamnya ini, bagian dalam korteks seluruhnya disebut dengan silinder pusat atau stele. Stele itu masih ada bagian-bagiannya nanti di dalam. Ini kalau tampak secara anatomi. Dan yang saya tunjukkan ini adalah tumbuhan dikotil. Nah, kita akan bandingkan penampang melintang batang dikotil dan monokotil. Ternyata dia berbeda. Dari strukturnya sudah berbeda, walaupun ada beberapa jaringan lapisan yang dimiliki. Misalnya di monokotil juga ada epidermis, lapisan paling luarnya ini epidermis. Kemudian yang susah dibedakan adalah posisi jaringan angkut atau xilem dan floemnya pada monokotil. Pada monokotil, jaringan angkutnya itu semuanya itu tersebar di dalam lapisan korteksnya. Beda dengan ini, pada tumbuhan dikotil itu teratur pada kambiumnya. Yang hitam ini adalah floem, kemudian yang bagian dalam ini itu xilem semua, dibatasi oleh kambium tadi. Nah, itu bedanya struktur anatomi batang dikotil pada penampang melintangnya sangat jelas. Lapisan yang sama juga ada endodermisnya ini, ada epidermis, korteksnya ada, tetapi tidak memiliki kambium pada tumbuhan monokotil. Jadi pada tumbuhan monokotil yang kambium ini tidak ada. Itu sebabnya tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan atau tidak mengalami pertambahan besar ukuran batang. Nah, tadi saya sudah menyinggung ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder itu tidak ada di batang monokotil yang menyebabkan tumbuh. Beda kalau pada di tumbuhan monokotil meristem sekunder tidak ada. Hanya meristem primer berada di pucuk, kemudian di ujung akar. Sementara pada dikotil ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Nah, biasanya meristem sekunder ini berada pada batang yang menyebabkan batang itu bisa tumbuh membesar. Jadi perbedaan pertama tadi ada pada monokotil, pada umumnya tidak bercabang, dikotil bercabang. Itu kalau morfologinya. Sekarang kalau struktur anatominya, batang dikotil itu tumbuh membesar karena dia memiliki kambium, sementara batang monokotil tidak tumbuh membesar karena tidak memiliki kambium. Perbedaan kedua, letak jaringan angkut pada atau xilem dan floem pada dikotil itu teratur, sementara pada monokotil itu tersebar di dalam korteks, lapisan korteks. Nah, fungsi batang yang kita mau lihat, karena dia merupakan batang, bagian fungsi yang pertama yang kita lihat menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Tangkai, cabang, ranting, daun, buah dan sebagainya ini yang menyokong, disokong oleh batang, sehingga fungsi utamanya adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi batang itu dilalui jalur transportasi pada tumbuhan. Kalau yang mau diangkut berada di dalam tanah, misalnya unsur hara dan air, pasti lewat tanah dan itu diangkut ke daun. Dan ada bagian pengangkutan yang kita akan lihat nanti, seperti yang saya sebutkan tadi, ada jaringan angkut xilem dan floem yang sebentar kita akan jelaskan. Nah, sama halnya juga hasil fotosintesis di daun itu diangkut melalui batang, sehingga fungsinya sangat berperan, batang ini sangat berperan dalam sistem pengangkutan pada tumbuhan. Fungsi ketiga, nah ini yang tidak semua tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan atau cadangan makanan.
ada tumbuhan tertentu yang hasil fotosintesisnya itu disimpan pada batang, misalnya pada tebu, kentang, kemudian semua jenis-jenis tumbuhan yang membentuk rimpang, kunyit, aren, jahe dan sebagainya. Aren itu ya, itu makanan cadangannya disimpan di dalam batang. Nah, ini fungsi ketiga. Dan ingat, hanya tumbuhan tertentu yang menggunakan batangnya sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, itu 3 fungsi utama dari batang. Nah, kita perhatikan, ini tebu, ini jenis tumbuhan yang memiliki batang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, gula yang disimpan di dalam sakarum, batang Saccharum officinarum ini atau tebu ini, itu hasil fotosintesis sebenarnya sebagai makanan cadangan, maka disimpan di dalam batang ini. Yang kedua juga, ini misalnya pada kentang ini, karena dia berupa batang, sebenarnya ini adalah berupa batang, maka disimpan tempat penyimpanan makanannya pada kentang itu juga di sini fungsinya. Kemudian yang lain, Solanum tuberosum. Kemudian yang lain ini pada jahe, kunyit dan sebagainya. Ini sebenarnya batang yang berada di dalam tanah karena dia memiliki ruas, digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, jahe, kunyit dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh tumbuhan. Ini Curcuma domestica, kunyit, kemudian Solanum tuberosum, kentang, Saccharum officinarum itu tebu, adalah contoh-contoh tumbuhan yang batangnya digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang struktur batang pada tumbuhan. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Salam sehat.